Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ika Febriana Asad, Stambu 083 2020 0037 dari kelas C2 Ekonomi Kelembagaan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah ekonomi kelembagaan dan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi yang sesuai dengan pendapat saya. Tugas ini merupakan tugas pertama ekonomi kelembagaan. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan sejarah ekonomi kelembagaan. Secara umum, ekonomi memiliki pengertian sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Segala bentuk usaha dan upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup tersebut dalam rangka untuk mendapatkan kesejahteraan hidup. Kemudian, kelembagaan adalah suatu sistem sosial yang melakukan usaha untuk mencapai tujuan tertentu yang memfokuskan pada perilaku dengan nilai-nilai, norma, dan aturan yang mengikutinya serta memiliki bentuk dan area aktivitas tempat berlangsungnya. Tujuan kelembagaan yaitu untuk mempengaruhi perilaku orang dan cara mereka hidup. Kemudian, ekonomi kelembagaan pertama lahir dari pemikiran seseorang yang bernama Thorstein Veblen. Beliau merupakan ekonom sekaligus sosiolog yang tidak setuju dengan teori ekonomi klasik atau neoklasik yang cenderung statis. Menurut Hasibuan, yang menjadi pokok bahasan dalam ekonomi kelembagaan yaitu melihat ilmu ekonomi dengan satu kesatuan ilmu sosial seperti psikolog, sosiologi, politik, sejarah, dan hukum. Maka dari itu mempelajari ekonomi kelembagaan menjadi sangat penting karena dengan ilmu ekonomi tersebut kita dapat memandang sebuah aktivitas ekonomi dari sisi yang berbeda. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi yang sesuai dengan pendapat saya. Menurut saya, pemikiran ekonomi mengacu pada berbagai inovasi, revolusi, dan teori tentang hal-hal yang kelak menjadi ekonomi politik dan ekonomi dari zaman dahulu sampai saat ini. Kemudian, sejarah pemikiran ekonomi mempelajari suatu cabang ilmu pengetahuan yang menyajikan riwayat kronologis mengenai produk intelektual, prinsip, konsep, dan teori yang terorganisasi mengenai ilmu ekonomi. Kemudian yang terakhir yaitu pemikiran ekonomi modern. Pemikiran ekonomi modern yaitu mengakui peran penting pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi. Pemerintah dianggap memiliki peran dalam mengurangi ketimpangan sosial, mengatasi ketidakadilan, mengendalikan dampak negatif lingkungan, dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Itulah tadi penjelasan saya mengenai sejarah ekonomi kelembagaan dan pemikiran ekonomi yang sesuai dengan pendapat saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.